Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah, pada kesempatan kali ini Kak Erlan ingin sedikit bercerita dan berbagi kepada adik-adik semua, dimana pada kesempatan kali ini kita akan kajian membahas buku yang sudah ditulis oleh Kak Erlan, ya, yang judulnya Allah Itu Ada, ya. Buat adik-adik yang sudah punya buku ini, mari kita buka kembali bukunya dan kita mengambil pelajaran yang banyak dari buku yang Kak Erlan pegang ini. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah, di buku kali ini Kak Erlan mengajak adik-adik sekalian untuk meyakini bahwa Allah itu ada, ya. Apa bukti Allah itu ada? Bukti kalau Allah itu ada ialah dengan adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika Allah tidak ada, maka tentu tidak akan ada makhluk-makhluk ini. Adanya siang dan malam yang silih berganti, adanya terbit dan tenggelamnya matahari, adanya langit dan bumi, itu menunjukkan bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur itu semua. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya adik-adik, ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau rahimahullah mengajarkan kepada kita, ketika kita ditanya bima arafta rabbaka, dengan apa kamu mengenal Rabbmu, maka jawabnya adik-adik, bi ayatihi wa makhluqatihi. Mengenal Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk ciptaannya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal Allah yang pertama dengan ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat yang ada di kitab suci kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dari situ adik-adik kita jadi tahu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara pertama supaya kita bisa mengenal dan tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara supaya kita bisa tahu dan mengenal Allah adalah lewat ayat kauniyah atau makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita tahu adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, adanya benda-benda di langit dan di bumi, ya, kita jadi meyakini dan tahu adik-adik bahwa Allah itu ada. Sekarang begini adik-adik, ya, kita coba perhatikan benda-benda kendaraan yang ada di sekitar kita. Ada sepeda, ada motor, ada mobil, ya, ada pesawat, kemudian ada kapal laut dan macam-macam kendaraan yang lainnya. Nah adik-adik, terkait kendaraan,
Kak Erlan sudah tuliskan loh mufrodat kosakata bahasa Arab yang adik-adik bisa jumpai di lembaran paling belakang di buku Allah Itu Ada. Yuk sama-sama kita hafalkan kosakata mufrodat kendaraan di dalam bahasa Arab. Kring-kring, darajatun, sepeda. Ngeng-ngeng, jawalatun, motor. Brem-brem, sayyaratun, mobil. Tut-tut, qitarun, kereta. Pom-pom, safinatun, kapal. Wus-wus, ta'iratun, pesawat. Telolet, telolet, hafilatun, bis. Nah, adik-adik sekalian, itu cara mudah untuk kita menghafal mufrodat atau kosakata bahasa Arab tentang kendaraan ya. Jadi ayo kita hafalkan bersama ya adik-adik ya. Nanti bisa dilihat di halaman paling belakang di buku Allah Itu Ada. Coba adik-adik renungi kendaraan-kendaraan yang ada di sekitar kita. Mungkin gak sih adik-adik kendaraan itu bisa terbuat dan tercipta dengan sendirinya tanpa adanya bantuan manusia? Mungkin gak tiba-tiba besi-besinya menyatu, tiba-tiba terrakit dengan sendirinya, lalu kemudian dipasang mesinnya sendiri tanpa ada bantuan manusia yang mengoperasikannya. Tentu nggak mungkin, Kak Erlan. Betul adik-adik, tidak akan mungkin kendaraan tersebut bisa terbentuk dengan sendirinya. Pasti butuh bantuan manusia ya untuk bisa memproduksi terciptanya kendaraan tersebut. Tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat gambar ini adik-adik. Bagaimana ada orang-orang pintar yang sedang membuat mobil ya, yang merupakan kendaraan yang cukup familiar di sekitar kita. Adik-adik sekalian, coba pikirkan lagi. Mungkin gak sih adik-adik kalau sudah jadi sebuah mobil nih, terus tiba-tiba mobilnya bisa berjalan melaju cepat dengan sendirinya tanpa ada seorang manusia yang mengemudikannya, tanpa ada seorang manusia yang menyupir dan mengendalikan mobil tersebut. Tiba-tiba mobilnya bisa ngebut dengan sendirinya. Masya Allah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin mobil itu bisa ngebut dengan sendirinya tanpa adanya bantuan manusia yang mengemudikan, menyupir, dan mengoperasikannya. Itu artinya adik-adik, dari contoh sederhana lewat kendaraan yang ada di sekitar kita saja ya, kita jadi mengerti adik-adik, tidak akan mungkin mobil itu bisa ada kecuali karena ada manusia yang memproduksi dan membuatnya. Bismillahi ta'ala. Dan tidak akan mungkin mobil itu bisa melaju kencang, bisa berjalan cepat, ngebut di jalanan ya adik-adik ya, tanpa ada manusia yang mengemudikannya. Begitulah akal kita memperkirakannya. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, mungkin gak sih, Kak Erlan mau tanya nih ya kepada adik-adik sekalian, mungkin gak sih adik-adik sekalian kalau misalnya matahari yang terbit dan terbenam, langit dan malam yang silih berganti, itu semua berjalan dengan sendiri tanpa ada zat yang menciptakan dan mengaturnya? Pasti nggak akan mungkin adik-adik. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang menciptakan alam semesta beserta dengan segala isinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang sudah mengatur itu semua. Oleh karenanya adik-adik sekalian, adanya makhluk-makhluk di alam semesta ini itu menunjukkan kalau Allah itu ada. Kak Erlan, kalau Allah ada, kok aku nggak bisa lihat, Kak Erlan? Adik-adik, memang ketika di dunia kita tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita sudah bisa masuk surga, maka insya Allah dengan izin dan rahmat dari Allah, orang-orang yang masuk surga nanti akan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Bagi orang-orang yang beramal kebaikan, berbuat baik, ada balasan surga waziyadah, sekaligus tambahannya, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita memang belum bisa lihat wajah Allah, tapi nanti di surga kita bisa lihat wajah Allah yang maha indah. Makanya adik-adik, nanti setelah ini kita harus makin semangat untuk melakukan amal taat, ya, karena dengan amal-amal itulah yang membuat kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya Allah. Nah, dengan rahmat itulah kita bisa dimudahkan untuk bisa masuk surga dan nanti bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, di video yang pertama kali ini Kak Erlan ingin mengajak adik-adik untuk meyakini bahwa Allah itu ada. Bukti kalau Allah itu ada ialah adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, dan teraturnya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, adik-adik, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, maka kita harus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Rabb kamu. Tidak ada Rabb yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dia adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, kalau sudah yakin Allah itu ada, maka ayo kita bersegera untuk beramal sebanyak-banyaknya, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbuat nakal dan dosa. Allah itu ada, Allah itu pasti melihat apa-apa yang kita perbuat. Yuk kita semangat jadi anak yang bertauhid, jadi anak yang taat, dan kita yakin kalau Allah itu ada. Bisa difahami adik-adik? Insya Allah bisa ya. Jadi ada banyak pelajaran yang Kak Erlan sampaikan hari ini. Yang pertama, kita harus yakin kalau Allah itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, apa buktinya kalau Allah itu ada? Ya, di antara bukti kalau Allah itu ada ialah adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dengan apa kita mengenal Rabb kita? Bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat syariah, ayat-ayat Al-Quran,
atau pula dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk-makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungi matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi, kita jadi mengambil pelajaran adik-adik. Tidak akan ada alam semesta ini kecuali jika karena ada Allah yang menciptakan ini semua. Adanya makhluk menandakan adanya Al-Khaliq. Adanya sesuatu yang diciptakan itu menunjukkan ada zat yang menciptakan. Dialah Al-Khaliq, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, kita harus yakin ya bahwa Allah itu ada. Lalu kemudian Kak Erlan tadi berikan perumpamaan ya, kendaraan saja, mobil misalnya tidak akan bisa terbuat kalau bukan karena ada manusia yang merakit dan memproduksinya. Mobil juga tidak akan bisa berjalan dan melaju kencang kalau bukan karena ada manusia yang menyupir, mengoperasikan dan mengemudikannya. Adanya mobil yang berjalan dan melaju kencang itu menunjukkan bahwa ada manusia yang membuatnya. Nah, Kak Erlan juga menyimpulkan dari contoh ini adanya pergantian siang dan malam, matahari yang terbit dan terbenam ya. Itu semua bisa berjalan adik-adik ya, bisa terjadi, bisa berlangsung dan berputar adalah karena ada Allah yang menciptakan dan mengaturnya. Itu artinya Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, maka kita harus bersemangat beribadah kepadanya ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya yang Kak Erlan sebutkan tadi? Di surat apa adik-adik? Di surat Al-An'am ayat yang ke-102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi kalau yakin Allah itu ada, maka kita harus semangat beribadah dan kita juga harus sekuat tenaga untuk menghindarkan dari segala macam perbuatan nakal dan dosa. Karena Allah itu ada, Allah pasti melihat apa-apa yang kita perbuat. Demikianlah adik-adik kajian singkat kita, bedah buku Allah itu ada. Insya Allah besok kita akan membedah buku Kak Erlan yang berikutnya, yaitu buku Allah Pencipta Kita. Demikian dulu adik-adik, semoga yang singkat ini bermanfaat dan ceritakan ke ayah bunda ya, faidah apa yang kalian dapat dan minta diajari ayah bundanya untuk menghafal mufrodat kendaraan ya, kosakata di dalam bahasa Arab tentang kendaraan di buku Allah itu ada. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.